Selamanya hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Terima kasih untuk lagunya, dan kini tiba masanya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diseringkan oleh Bapak Pendeta Sugi Adi Bahari dengan tema pembatalan ikatan perjanjian yang pertama. Silakan Pak. Oke, saya mau membuka dengan mengatakan begini, bahwa Tuhan itu perlu membatalkan dan meniadakan ikatan janji pertama yang berdasarkan Taurat. Ibrani 8 ayat 7 menyebut itu sebagai ikatan janji pertama atau first covenant. Dan itu telah merupakan platform buat agama Yahudi sekira 17 abad dari sejak mereka keluar dari Mesir sampai di eranya Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Jadi sudah sangat-sangat kuat. Ini platform yang sudah sangat kuat dan dipakai, dianut, diterapkan oleh semua orang Yahudi dalam mereka berurusan dengan Tuhan. Tapi Tuhan punya tujuan tentunya, ya. Tuhan punya tujuan dalam melakukan hal ini, yaitu pembatalan ini. Yang pertama, tujuan Tuhan itu meniadakan pesaing buat ikatan perjanjian yang berdasarkan anugerah atau ikatan perjanjian yang kedua. Jadi supaya yang pertama tidak menyaingi yang kedua. Kalau kita dalam kontrak juga begitu kan, kontrak yang lama dibatalkan, kontrak yang baru diterapkan. Nggak mungkin dua kontrak itu diterapkan secara berbarengan, nanti jadi rancu. Jadi yang lama itu perlu ditiadakan supaya tidak menjadi pesaing buat yang baru. Kemudian tujuan berikutnya adalah supaya manusia bisa kembali ke satu-satunya bentuk ibadah yang real. Bentuk ibadah yang real itu merupakan hubungan atau keintiman antara manusia, anak-anak Tuhan, anak-anaknya Bapa, dengan Bapa surgawi mereka. Antara anak-anak dengan Bapa, hubungan. Jadi agama dan hubungan itu berbeda sekali. Dua hal yang sangat berbeda. Agama itu serangkaian aturan untuk beribadah berupa keharusan dan larangan yang kita udah tahu, dan manusia berusaha melalui agama, melalui disiplin agama itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun tentunya itu mustahil terjadi. Dan hubungan sebaliknya dari agama adalah keintiman antar pribadi. Antar pribadi maksud saya adalah antara Tuhan, Bapa Surgawi, dengan kita, anak-anak. Jadi yang namanya hubungan ini penuh dengan kehangatan kasih, penuh dengan komunikasi yang timbal balik, ada pemberdayaan, ada penerimaan, dan segala macam yang seperti itu, yang tidak terdapat pada agama. Nah, hari ini saya mau bahas 3 poin, yaitu yang pertama tentang bait Tuhan, yang kedua tentang perlunya ikatan perjanjian yang baru, dan yang ketiga tentang bagaimana terjadinya pembatalan itu. Poin yang pertama, kita tahu Yesus menubuatkan di Lukas 21 ayat 6 bahwa akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain dan semuanya akan diruntuhkan. Ini nubuatan Yesus tentang bait suci yang waktu itu berdiri di Yerusalem. Nah, keruntuhan bait sucinya tidak terjadi langsung, tapi terjadi di tahun 70 Masehi, itu sekira 40 tahun setelah Yesus menubuatkannya. Saya kira kita semua yang di CCM sudah sangat tahu tentang hal ini. Jadi bait sucinya diruntuhkan, dibakar, imam-imamnya dibunuh, catatan silsilah para imam juga ikut musnah terbakar. Dan dengan begitu Tuhan membuat agama Yahudi itu menjadi mustahil untuk dipraktekkan lagi menurut ikatan perjanjian yang pertama atau ikatan perjanjian yang lama yang berdasarkan Taurat. Udah nggak mungkin lagi karena imamnya udah nggak ada, bait sucinya udah nggak ada, maka praktek agama Yahudi yang mereka sudah lembagakan selama 17 abad itu kira-kira itu mustahil dilakukan dengan cara yang lama. Nah, waktu bait suci itu masih berdiri, bangunannya masih berdiri di Yerusalem, Rasul Paulus
menyatakan kebenaran yang super kontroversial di zaman itu. Rasul Paulus ini bisa dibilang memindahkan lokasi bait Tuhan. Dia memindahkan lokasi bait Tuhan. Bukan secara fisik tentunya. Perhatikan apa yang dia katakan di 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kalian adalah bait Tuhan itu. Dan kalau kita lihat konteks kalimatnya, itu dimaksudkan oleh Paulus sekarang. Rasul Paulus bilang, sekarang waktu bait suci bangunannya masih berdiri di Yerusalem, sekarang tubuh kalian adalah bait Tuhan itu. Ya, ini pernyataan yang memang super kontroversial dan tentu akan banyak ditentang dan dimusuhi oleh orang-orang yang menganut agama Yahudi. Karena dengan berkata begitu, Paulus sama saja dengan mengatakan bahwa Tuhan itu sudah tidak tinggal di bangunan bait suci yang di Yerusalem itu. Tuhan udah nggak tinggal di situ. Sekarang Tuhan tinggal di dalam tubuh kalian. Karena tubuh kalian adalah bait suci. Artinya, semua ibadah yang dilakukan kepada Tuhan yang berdiam di bait suci. Orang Israel kan melakukan ibadah kepada Tuhan yang berdiam di Rumah Kudus, di bait suci, bangunannya. Nah, semua ibadah yang dilakukan mereka di situ, sekarang itu sebuah kesia-siaan belaka. Tidak punya realitas. Karena bangunannya sudah menjadi bangunan yang tidak bertuhan. Bukan bangunan tidak bertuhan, bangunan tidak bertuhan. Tuhannya sudah pindah tempat kediaman ke dalam tubuh kalian, kata Rasul Paulus. Jadi di bangunan fisik itu nggak ada Tuhannya, bisa dibilang begitulah ya. Kalau kalian mau menyembah Tuhan, bukan lagi di situ tempatnya. Jadi ini satu pernyataan yang super kontroversial, walaupun benar, tapi sulit mungkin untuk dipahami oleh orang-orang di zaman itu, karena mereka belum melihat realitas rohani yang dilihat oleh Rasul Paulus. Jadi dengan berkata begitu, Rasul Paulus itu mau atau berusaha mengalihkan mentalitas orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dari mentalitas ikatan perjanjian pertama ke mentalitas Kristen. Saya ulang ya. Dengan bilang begitu, di 1 Korintus 6 ayat 19 tadi, Paulus mau mengalihkan mentalitas orang percaya dari punya mentalitas berdasarkan ikatan perjanjian yang pertama atau Taurat, ke mentalitas Kristen. Ini dua hal yang berbeda juga. Kekristenan tidak pernah dibangun dari agama Yahudi. Kita perlu merenungkan itu barangkali. Kekristenan nggak pernah dibangun dari agama Yahudi. Kekristenan nggak pernah dibangun dari hari raya Yahudi. Ataupun dari sunat. Ataupun dari sabat. Kekristenan itu bukan agama Yahudi plus Yesus. Bukan. Kekristenan juga bukan hari raya Yahudi plus Yesus. Kekristenan juga bukan Taurat Yahudi plus Yesus. Kekristenan adalah Jesus plus nothing. Yesus yang tidak ditambahi apa-apa. Itulah kekristenan. Dasarnya cuma Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus dan sesuatu yang dari agama Yahudi. Enggak begitu. Kekristenan dasarnya hanyalah Yesus Kristus. Jadi kita ini menjadi orang Kristen bukan karena dulunya kita pernah punya bangunan bait suci, tempat kita menyembah Tuhan. Kita nggak pernah punya bait suci sebagai tempat penyembahan kepada Tuhan. Tapi kita selalu punya Yesus Kristus sejak awal kita percaya. Kita menjadi Kristen juga bukan karena dulunya kita pernah punya imam besar yang manusia, kemudian sekarang kita punya imam besar yang lebih keren, yang supranatural. Nggak begitu. Kita juga nggak pernah berada di bawah imamat Harun atau di bawah imamat Lewi. Kristus Yesus itu telah, sedang, dan akan senantiasa merupakan imam besar agung kita menurut imamat Melkisedek, bukan menurut imamat Harun atau Lewi. Jadi kita ini yang sekarang mempercayai Yesus Kristus, kita adalah pelayan-pelayan dari ikatan perjanjian yang baru, kata Rasul Paulus di 2 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. Mungkin nanti Anda bisa membacanya. Kita adalah pelayan-pelayan dari ikatan perjanjian yang baru. Kita melayankan roh.
yang menghasilkan pembenaran dan hidup. Kita tidak melayangkan hukum yang tertulis yang menghasilkan penghukuman dan kematian. Ini satu topik yang besar, tapi saya pikir saya nggak akan bahas terlalu jauh di situ. Tapi kita mengerti bahwa melayangkan huruf-huruf yang tertulis atau hukum yang tertulis atau ayat-ayat itu menghasilkan kemuliaan tertentu, kata Rasul Paulus. Tapi kalau kita melayangkan roh, kita menghasilkan kemuliaan yang jauh lebih besar, kita menghasilkan pembenaran dan kehidupan ilahi pada orang-orang yang kita layani. Jadi kita berpindah sekarang, kata Rasul Paulus. Kita perlu mewaspadai jebakan Batman-nya karena melayangkan ikatan perjanjian yang lama atau huruf-huruf yang tertulis juga mengandung suatu kemuliaan tertentu. Dan seringkali kita merasa, oh ini kan kita bisa melihat ada kemuliaan Tuhan, ada buktinya. Ya betul, ya betul. Tapi sekarang Tuhan membawa kita kepada ikatan perjanjian yang baru. Nah, poin berikutnya adalah tentang perlunya ikatan perjanjian yang baru. Ibrani 8 ayat 7 yang tadi saya sudah sebut di awal, saya mau bacakan ayatnya. Sebab sekiranya ikatan perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Saya ulangi. Sebab sekiranya ikatan perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi intinya adalah ikatan perjanjian yang pertama itu bercacat. Tauratnya tidak bercacat, tapi ikatan perjanjian berdasarkan Taurat bercacat. Jadi perlu ada ikatan perjanjian yang lain untuk menggantikannya. Nah, cacat yang pertama, walaupun hukum Taurat itu kata Rasul Paulus kudus, benar, dan baik, tapi Taurat itu tidak bisa mengubah manusia daging, manusia berkodrat daging, berkodrat dosa, menjadi manusia yang berkodrat ilahi, berkodrat rohani. Saya lebih suka pakai berkodrat ilahi. Taurat tidak bisa melakukan itu. Taurat itu kan cuma hukum. Jadi cacat yang kedua sebagai hukum, Taurat itu fungsinya cuma seperti cermin. Ada bahasa Inggris istilahnya as is, apa adanya. Kalau wajah saya jerawatan, si cermin akan menampilkan jerawatnya. Kalau rambut saya putih, si cermin akan menampilkan rambut putih itu. Kalau rambut saya hitam, si cermin akan menampilkan itu. Jadi as is, apa adanya. Itulah Taurat. Kalau kita pakai Taurat sebagai benchmark, sebagai tolok ukur, maka Taurat cuma akan menampilkan kamu betul atau kamu salah berdasarkan aturan-aturan yang ada di Taurat. Taurat tidak bisa mengubah orang yang bersalah menjadi orang yang benar. Jadi Taurat cuma bisa menampilkan apa adanya. Nah, cacat yang ketiga, Taurat itu tidak bisa memberikan damai sejahtera dan hidup ilahi. Mustahil. Kalau kita merasa bersalah, Taurat tidak bisa menghilangkan rasa bersalah kita dengan memberikan damai sejahtera. Kalau kita hidup dari hidup yang natural, bios, bahasa Yunaninya, maka Taurat tidak bisa menjadikan kita hidup dari hidup ilahi, soi, atau zoe, kita biasa bacanya. Bacanya sebetulnya soi. Taurat tidak bisa melakukan itu. Jadi Taurat sebagai hukum cuma bisa menuntut, tapi tidak bisa memberdayakan siapapun untuk bisa hidup atau untuk memiliki kodrat sesuai dengan hukum yang mensyaratkan kebenaran tersebut. Nah, di Ibrani 8 ayat 13, ini saya baca dari versi Interlinear Bible yang saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dikatakan begini, Ibrani 8 ayat 13, dengan mengatakan baru, ia telah membuat ikatan perjanjian yang pertama menjadi kuno. Dan apa yang menjadi kuno dan usang akan segera menghilang. Perlu ada sedikit penjelasan dengan istilah-istilah yang ada di sini ya. Kalau dibilang Tuhan telah membuat ikatan perjanjian yang pertama menjadi kuno, artinya maksudnya ikatan perjanjian yang pertama itu dibuat tidak berfungsi lagi. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata obsolete.
Obsolete itu ya salah satu artinya tidak difungsikan lagi, tidak berfungsi lagi. Dan kalau itu sudah menjadi kuno dan usang, maka akan segera menghilang. Itu menguap, hilang ya, seperti asap tertiup angin, gitu, hilang, vanish away. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa ikatan perjanjian yang berdasarkan Taurat atau ikatan perjanjian pertama itu terjadinya atau ikatannya antara Tuhan dengan Israel, bukan antara Tuhan dengan Anda dan saya, bukan antara Tuhan dengan orang Indonesia, bukan antara Tuhan dengan orang India atau dengan orang Amerika, bukan. Ini ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel, dilakukan di Gunung Sinai 50 hari setelah Israel keluar dari Mesir waktu itu. Nah, jadi kita ini, Anda dan saya, tidak pernah ditempatkan di bawah Taurat. Kenapa? Ya karena kita bukan orang Israel. Sama seperti kalau saya bikin ikatan perjanjian atau kontrak bisnis dengan Pak Girsang, katakanlah begitu, dan melibatkan semua yang hadir di CCM hari ini. Kan orang-orang yang tidak hadir nggak terlibat. Walaupun mereka bilang, wih bisnis kamu keren banget, saya mau ikutan. Ya sorry, ini urusannya cuma antara kita yang ada di sini. Mereka yang orang luar nggak bisa ikut karena mereka nggak ada dalam ikatan perjanjian kita. Ya, jadi artinya sekarang karena kita nggak ditempatkan di bawah Taurat oleh Tuhan, tidak ditempatkan di bawah ikatan perjanjian yang pertama, artinya perlu ada ikatan perjanjian yang lain, yang baru, yang kedua, yang berdasarkan anugerah. Kenapa? Supaya bisa memasukkan semuanya ke dalam ikatan perjanjian itu. Ikatan perjanjian pertama itu eksklusif sekali. Tidak memasukkan orang Amori, tidak memasukkan orang Filistin, tidak memasukkan orang Mesir, tidak memasukkan orang-orang apapun di era mereka itu, hanya dengan Israel. Sangat eksklusif. Nah, sekarang ikatan perjanjian yang baru ini justru mau memasukkan semuanya supaya Anda dan saya kita bisa masuk di dalamnya. Jadi Tuhan dalam hal ini perlu membatalkan ikatan perjanjian yang pertama tadi. Jadi sekarang Kristus Yesus lewat karyanya di kayu salib itu dan lewat kebangkitannya, dia memberlakukan platform yang sama buat semua orang. Platform yang sama itu berlaku buat orang-orang yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, buat laki-laki maupun buat perempuan, buat orang yang merdeka maupun para budak, buat semua tanpa memilah-milah. Semua boleh masuk dalam ikatan perjanjian ini. Dan platform itu adalah bukan menaati Taurat, melainkan hidup dengan mempercayai anugerah Tuhan. Tuhan itu kan memberikan anugerah. Orang yang percaya bisa hidup dalam platform itu. Baik dia Yahudi ataupun dia bukan Yahudi, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, baik dia orang merdeka maupun dia hamba. Semua yang percaya bisa hidup. Karenanya kita disebut sebagai anak-anak Tuhan berdasarkan iman atau berdasarkan kepercayaan kita kepada imannya Yesus Kristus. Nah, untuk itu, maka ikatan perjanjian yang pertama harus terlebih dulu dibatalkan. Harus. Tidak bisa tidak. Nggak ada pilihan. Selama ikatan perjanjian pertama masih berlaku, ikatan perjanjian yang kedua tidak bisa diberlakukan. Oke, jadi kita sekarang masuk ke poin yang ketiga. Bagaimana sih terjadinya pembatalan itu? Di Zakaria 11 ayat yang ketujuh, saya terjemahkan dari versi King James, agak berbeda dari yang bahasa Indonesia. Zakaria 11 ayat 7 mengatakan begini, maka aku, Zakaria, menggembalakan domba-domba sembelihan itu, yaitu kalian, hai domba-domba yang malang. Aku mengambil dua tongkat, yang satu disebut kemurahan, dan yang lain ku sebut ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Jadi ini sejenis tindakan profetik, ya, prophetic act yang dilakukan oleh Zakaria.
melambangkan hubungan antara Tuhan dengan Israel. Jadi sebetulnya realitasnya adalah Tuhan adalah sang gembala, Israel adalah domba-domba gembalaannya. Dan ada hal yang heboh di sini. Tuhan memang bicara melalui Zakaria pada waktu itu mengenai sang gembala agung. Ya, sekali lagi domba-domba gembalaannya itu adalah Israel, bukan Anda dan saya dalam nubuatan ini. Sekarang kita lompat ke ayat 8b, masih Zakaria 11 ayat 8b. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Itu bahasa Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan kata muak. Alkitab King James menggunakan kata benci. Ini menggambarkan lagi, sekali lagi, hubungan antara Tuhan dengan domba-domba gembalaannya, yaitu Israel. Tuhan bilang, aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba ini, terhadap orang Israel ini. Dan mereka pun benci terhadap aku. Kalau Anda pernah tahu lagu yang dulu sering di setel di mall sekitar tahun 2013-an, itu lagunya bilang, mau dibawa kemana hubungan kita? Tahu ya, itu bukan lagu rohani sih. Tapi lagu ini memberi kesan tersendiri kepada saya karena waktu itu saya sedang mengalami dalam pelayanan satu situasi yang serupa gitu. Mau dibawa kemana nih pelayanan ini? Hubungan antara orang-orang yang terdekat dalam pelayanan itu. Tuhan juga kira-kira begitu. Dia itu bilang, aku tidak dapat menahan hati lagi. Mungkin dia gemes, mungkin dia gregetan, mungkin dia frustasi, mungkin dia sedih, apalah pokoknya. Dan domba-domba gembalaannya juga benci kepada sang gembala. Ini kan hubungan yang unik dalam sebuah ikatan perjanjian. Para pihak itu saling tidak suka. Kita tahu tentunya dalam bisnis seringkali begitu ya. Kalau kongsian itu suka ada hal-hal yang begitu. Ayat 9. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kalian. Yang sedang sekarat, biarlah mati. Yang harus lenyap, biarlah lenyap. Dan yang sisanya, biarlah masing-masing memakan daging sesamanya. Wah, ini Tuhan udah masa bodoh, kira-kira gitu ya. Dia masa bodoh. Tuhan itu lelah hati terhadap Israel yang terus-menerus tidak menginginkan Tuhan. Kalau kita baca kisahnya atau perilakunya orang Israel sejak mereka keluar dari Mesir sampai di eranya Yesus itu, waktu Yesus lahir, itu adalah orang-orang yang sangat hobi, ya mungkin hobi bukan istilah yang tepat, tapi perilakunya sangat sering menunjukkan mereka itu tidak menginginkan Tuhan. Ya ingin juga sih, tapi nggak ingin juga gitu. Benci tapi rindu lah begitu ya. Kalau butuh ya ingin, kalau susah ya ingin Tuhan, kalau udah senang nggak ingin Tuhan, mereka ingin jalan mereka sendiri. Jadi Tuhan itu berusaha menggapai hatinya orang Israel sejak dulu. Satu kali dia lakukan, ditolak. 5 kali dia lakukan, ditolak terus. 10 kali dia lakukan, ditolak juga. 100 kali dia lakukan, ditolak juga. 1000 kali dia lakukan, ditolak juga. Lelahlah hati Tuhan. Kalau pakai bahasanya Yesus, Yesus mengekspresikannya begini di Lukas 13 ayat 34. Yesus bilang, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Tapi kamu atau kalian tidak mau. Kalian nggak pernah mau. Aku merindukan itu. Kalian nggak pernah mau. Ini aneh ya. Dua pihak ini kan para pihak dalam ikatan perjanjian pertama. Tapi nggak nyambung banget. Gitu. Betul-betul nggak nyambung para pihak ini. Jadi nggak bisa jalan. Ikatan perjanjian lama ini nggak bisa jalan berdasarkan tujuan yang semestinya. Karena para pihaknya tidak bisa bekerja sama. Ya dalam hal ini tentu Israel yang tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Oke, kita lanjutkan ayat 10. Aku mengambil tongkatku yang namanya kemurahan dan mematahkannya.
untuk membatalkan ikatan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi Tuhan sekarang mengambil inisiatif. Ya. Tuhan mengambil inisiatif. Dia bilang, enough is enough. Cukup sudah dengan segala hubungan yang galau ini. Sekarang waktunya untuk aku bertindak. Dan di Galatia 4 ayat 4 kan dibilang, setelah genap waktunya, Tuhan mengutus putranya. Jadi pengutusan putranya ini untuk menuntaskan ikatan perjanjian yang hubungannya atau kerjanya sangat galau. Enough is enough. Nggak bisa begini terus. Jadi tindakan profetik mematahkan tongkat itu artinya Tuhan membatalkan ikatan perjanjian untuk mengakhiri sebuah hubungan yang tidak tahu mau dibawa kemana tadi. Tapi Tuhan itu kan nggak bisa secara sepihak membatalkan ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian itu beda dengan kontrak. Kalau kontrak, saya bikin kontrak bisnis katakanlah dengan seseorang, terus saya nggak suka sama dia, saya bilang, saya mau keluar, saya mau berhenti aja, bayarkan semua saham saya, katakanlah begitu, semua keuntungan bagi, saya mau keluar, udah, saya mau ninggalin. Terserahlah, kamu mau lanjutkan bisnis ini apa enggak, kamu mau cari partner lain, terserah, pokoknya saya nggak mau ikut lagi. Kontrak bisa begitu, ikatan perjanjian tidak bisa begitu, nggak bisa secara sepihak. Ikatan perjanjian itu lebih kuat ikatannya daripada sekedar kontrak bisnis. Jadi Tuhan tidak bisa secara sepihak mengakhiri atau menarik diri dari ikatan perjanjiannya dengan Israel. Maka dia mengajukan sebuah proposal penawaran kepada Israel. Mau nggak kalau aku keluar? Jadi di ayat 12 bagian A, lalu aku berkata kepada mereka, ini masih Zakaria 11 ya. Zakaria 11 ayat 12a, lalu aku, Tuhan, berkata kepada mereka, jika itu kalian anggap baik, bayarkanlah hargaku. Jika tidak, biarkanlah. Artinya jika kalian menganggapnya tidak baik, biarlah kita tetap ada dalam ikatan perjanjian ini. Tapi jika kalian menganggapnya baik, buat aku untuk keluar, bayarkanlah hargaku. Wah, ini penawaran. Kalau kalian setuju, aku keluar, bayarkanlah harga yang kalian pantas untuk aku. Tuhan mengajukan begitu. Jadi di Sinai, di Gunung Sinai, 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan itu kan, Israel itu kan meminta Tuhan untuk bikin ikatan perjanjian dengan mereka. Lalu setelah ada ikatan perjanjian itu, yang disebut ikatan perjanjian yang pertama, berdasarkan Taurat, maka mereka melalui berbagai pengalaman yang penuh gonjang-ganjing selama sekitar 17 abad. Nah, sekarang 17 abad setelahnya, Tuhan minta mereka Israel membuat pilihan. Kita mau putus hubungan apa enggak nih? Kalau kalian mau putus hubungan dengan aku, bayarkanlah hargaku. Ayat 12b. Maka mereka membayar hargaku dengan membayarkan 30 uang perak. Maka mereka membayar hargaku dengan membayarkan 30 uang perak. Mungkin ini membuat Anda ingat sesuatu ya. Oke, kita lihat sekarang Matius 26 ayat 14 dan ayat 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Nyambung ya? Zakaria tadi Zakaria 11 ayat 12b bilang mereka
membayarkan hargaku dengan membayarkan 30 uang perak. Matius 26 ayat 15, mereka membayarkan 30 uang perak kepada Yudas. Nah, 30 uang perak itu maksudnya apa sih? Itu ada sebuah pesan di balik membayarkan 30 uang perak. Sorry, bentar. Di Keluaran 21 ayat 32, 30 sikal perak itu adalah ganti rugi untuk seorang budak. Kalau ada lembu, saya punya lembu, misalnya lembu saya melukai budak tetangga saya mesti bayar ganti rugi 30 sikal perak. Di ayat masih Keluaran 21 ayat 30 dan 31 dibilang nilai ganti rugi untuk seorang anak, kalau anak itu mati, anak tetangga mati gara-gara lembu saya, itu bayarannya berapa? Kalau budak tetangga mati gara-gara lembu saya mesti bayar 30 sikal perak. Kalau anak tetangga mati gara-gara lembu saya harus bayar senilai yang diminta oleh ayah anak itu. Artinya, nilai seorang anak itu tidak terhingga lah besarnya. Nilai seorang budak yang tidak berharga itu nilainya cuma 30 sikal perak. Nah, kalau imam-imam ini membayar 30 uang perak kepada Yudas Iskariot, atau berdasarkan Zakaria tadi membeli Tuhan, membuy out Tuhan, dibeli supaya keluar dari ikatan perjanjian senilai 30 keping perak, itu ada pesan tersirat yang serem. Menurut saya ini pesan tersirat yang serem sekali dari imam-imam kepala kepada Tuhan. Maaf kalau saya harus mengucapkan ini, saya pikir ini keterlaluan ngomong. Pesan tersiratnya kira-kira bilang begini, Yesus itu seorang yang tidak berguna dan gak punya nilai buat kami. Ini kata imam-imam kepala ya. Kami atas nama bangsa kami, karena mereka adalah pimpinan agama Yahudi, kami memilih supaya kamu keluar dari ikatan perjanjian ini. Jadi mereka menendang keluar Tuhan dari ikatan perjanjian yang pertama itu dengan dibayar 30 uang perak seperti yang dinubuatkan di Zakaria 11 ayat 12b itu. Jadi imam-imam kepala ini dengan sadar dan sengaja menyatakan kepada Tuhan, kami bangsa Israel mulai sekarang tidak lagi terikat denganmu di dalam ikatan perjanjian pertama yang berdasarkan Taurat itu. Kami sudah membayar hargamu 30 keping perak. Sekarang keluarlah kamu. Kira-kira begitu. Wih, ngeri sekali ini pernyataannya. Walaupun tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, pesan di balik itu atau sikap hati di balik itu mengerikan menurut saya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, di Kalvari, Yesus itu mengakhiri ikatan perjanjian yang pertama. Oke, menurut para imam kepala, mereka menendang Tuhan keluar. Tapi Yesus itu bukan seperti orang yang tereliminasi dari kontes gitu ya, harus pulang. Bukan. Dia keluar dari ikatan perjanjian itu bukan dengan hati yang murung. Gara-gara didiskualifikasi oleh Israel. Israel memandangnya begitu, tapi Tuhan tidak memandangnya begitu. Kristus Yesus memang punya tujuan untuk menyelamatkan Israel dan semua bangsa lain. Yohanes 3 ayat 17 bilang begini. Saya terjemahkan dari versi King James. Sebab Tuhan tidak mengutus putranya ke dalam dunia untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh dia. Bukan cuma supaya Israel, supaya dunia diselamatkan oleh dia. Jadi Tuhan itu punya tujuan lain. Israel punya tujuannya sendiri, punya sikapnya sendiri. Tuhan punya tujuan yang lain. Nah, dengan batalnya ikatan perjanjian berdasarkan Taurat itu, sekarang semua manusia dari segala bangsa disatukan di dalam Kristus. Di dalam platform yang sama yang saya bilang tadi, yaitu berdasarkan imannya Yesus Kristus. Inilah ikatan perjanjian yang kedua, yang berdasarkan anugerah. Ikatan perjanjian ini adalah ikatan perjanjian antara Kristus Yesus dengan Bapa. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang di Galatia ayat 28, saya comot sepotong-potong aja, tidak ada lagi orang Yahudi ataupun orang Yunani, orang Gentile.
Nggak ada lagi pembedaan seperti itu. Pemilahan itu nggak ada lagi. Tidak ada lagi laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada lagi orang merdeka maupun hamba atau budak. Karena semuanya adalah satu di dalam Kristus. Semuanya satu di dalam Kristus. Nah, inilah satu sukacita besar yang telah Bapak sediakan buat dia, Yesus Kristus, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Israel punya motif sendiri, Tuhan punya motif yang lain. Israel merasa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan bilang, Yesus bilang, Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Setidaknya dari pandangan Tuhan begitu. Beda sekali kan? Ya, puji Tuhan bahwa ikatan perjanjian pertama itu sudah batal, sehingga sekarang kita semua menjadi orang-orang yang termasuk dalam ikatan perjanjian baru. Kita mewarisi apa yang merupakan karya Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Sugi Adi Bahri yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan gamblang dan jelas gitu ya bagi kita untuk menyimaknya. Dan biar kiranya menjadi suatu perubahan mindset kita, pikiran kita, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan lain.